kita senantiasa berada pada jalan kebenaran. Baik, Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kembali materi kita. Alhamdulillah. Sudah kelihatan, Bu, ya? Sudah, Ustadz. Baik. Kemarin kita sudah secara utuh bagaimana perubahan-perubahan dari isim, ya, sekalian, dari fi'il madi sampai ke isim makan, isim alat, ya, sudah semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke modul, ya, Ibu sekalian. Yang modul udah diberikan dulu itu. Nah, ini isi modul yang untuk pelajaran modul bahasa Arabnya, khususnya adalah sorofnya. Di sini nanti ada belajar nahwu sorof, ya. Nah, kalau yang di modul itu sangat sederhana, yang adanya adalah fi'il madi, fi'il mudhari, ya, kemudian fi'il amr dan fi'il nahi. Nah, kalau yang ini fi'il madi majhul sama fi'il mudhari majhul. Ya. Nah, yang ini namanya maklum, Bu, ya, maklum, ya, maklumun, ya. Fi'il madi maklumun, kalau ini majhulun. Ya. Nah, bedanya kalau fa'ala itu telah bekerja, ya, kalau fu'ila telah dikerjakan, ya. Yaf'ulu sedang mengerjakan, yuf'alu sedang dikerjakan. Ya. Jadi ini aktif, ini pasif kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini cukup sederhana. Ya. Fa'ala yaf'ulu, kemudian fu'ila yuf'alu. Ini fa'ul la taf'ul. Ini pelajaran kita sudah lewat. Yang baru adalah ini, ya, fu'ila yaf'alu. Sehingga ini contohnya juga darosa, yadrusu, durisa, yudrosu, udrus, la tadrus, ya. Nah, sini hanya membedakan mana yang maklum dan majhul. Tapi ini pola, ya, wajan ini sebagai hal yang harus dipegang terus. Ini wajan 1 yang, ya, nanti ada wajan 2 sampai 6, ya. Nah, perhatikan wajan 1 ini fa'ala yaf'ulu. Ya, ini fathah, ini dhamma, itu kutinya. Ini sudah. Baik, kita akan coba, ya. Coba Ibu Ani, ada Ibu Ani? Iya, Ustadz. Coba silahkan nih, Bu Ani nih. Yang ini taroka yatsruku. Ini dilanjutkan nih, diisinya apa nih, Bu? Turika. Turika, terus, Bu? Iyud
Yudraku. Ya, yudraku. Terus Udrus. apa? Ya, coba perhatikan semuanya. Udruk. Apa? Udruk. Ya, utruk. Udruk. Terus? La tatruk. Iya, latat seruk. Ya. Tapi mengerti kan Bu ya? Sesuai dengan pola kan Ustaz, masih Ya, sesuai dengan pola diikuti. Iya, sesuai dengan pola itu. Ini sederhana sekali. Baik, coba Ibu Elsa. Elsa, silakan Bu Elsa nih. Iya Ustaz. Silakan nih Yang taroko. ya. Taroko, yatruku, turiko, yutraku, utruk, la tadruk. Ya. Utruk, latat truk. Ya. La tadruk. Jadi ya begitu. Taroka yatruku, turika, yutroku, ya. Utruk, latat truk. Taroko, yatruku, turiko, yutroku, utruk, latat truk. Ya. Baik, nah ini polanya yang pertama, ya. Sebenarnya ini sudah ini kita pelajari ini untuk mengetahui. Nah, sekarang Ibu lihat sekarang yang pola atau wajan yang kedua. Nah, lihat Bu, fa'ala yaf'ilu. Dengan yang di atas tadi yang wajan ke-1 bedanya apa Bu? Ainnya Ustaz. Ainnya kasroh. Iya, itu. Kalau yang di atas kan fa'ala yaf'ulu. Begitu kan ya Bu ya? Fa'ala yaf'ulu. Nah, kalau ini fa'ala yaf'ilu. Nah, ini rumus Bu ya. Jadi yang di atas fa'ala yaf'ulu. Ini adalah fa'ala yaf'ilu. Nah, kalau ininya sama ya. Jadi fu'ila jadi yuf'alu. Nah, hanya nanti fi'il amarnya ya Ibu sekalian lihat. Kalau ini jadi if'il. Nah, if'il. Kuncinya Ibu yang jadi patokan untuk fi'il amar tuh ainnya ya Bu ya. Ini ain yang di fi'il mudhari. Ya. Karena fi'il amar dibuat dari sini asalnya yang asli. Ya. Jadi asal cara membuatnya begini tadinya. Yaf'ilu lalu dibuang ya-nya. Jadi fa'ilu. Nah, lalu ketentuan fi'il amar harus jazm, dimatikan. Jadi fa'il gitu, fa'il. Nah, karena huruf awalnya mati, nah dia harus dibantu dengan hamzah. Ini hamzah ya Bu ya, bukan alif ya. Nah, hamzah ini nanti melihat ain fi'ilnya. Kalau ainnya patah atau kasroh, dia pasti kasroh. Nah, kalau dia domah, jadi hamzahnya domah seperti yang wajan yang pertama, ya kan? Nah, ilu jadi if'il, ya. La taf'il, ya. Nah, baik. Nah, sekarang ini adalah contoh fi'ilnya. Nazala yanzilu. Ya, jadi tidak selalu yanzulu ya. Kalau di atas kan fa'ala yaf'ulu. Nah, nanti Ibu harus tahu fi'il itu masuk bab berapa. Ya. Nah, kalau nazala itu yanzilu. Ya. Itu di kamus itu penolongnya ya.
Kalau nazala yanzilu. Ya. Malaka yamliku. Nah, kita akan lanjutkan dulu bagaimana pengisiannya. Coba, Ibu Yanti. Gimana Ibu Yanti? Iya, Ustadz. Silahkan nih Ibu Yanti dilanjutkan. Iya. Nazala, yanzilu, nuzila, Ya. yunzalu, Ya. inzil, Ya, inzil. lah, inzil, la, la tanzil. Ya, la tanzil. Kan sebenarnya hampir mirip ya Bu ya. Dia hanya di as ain fi'ilnya saja. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan. Coba Ibu Muflihah. Ustaz. Ya, silahkan Ibu nih yang ini. Yang mana Ustaz? Ini yang malah. Sebentar. Yang Malaka. Ya, malah. Malaka, yamliku, mulika, yumlaku, Ya. Imlik, Ya, imlik. tamlik, Ya, imlik terus la tamlik. ya, la tamlik ya. Nah, gitu. Jadi ini artinya kalau ini kan turun. Nazala telah turun, yanzilu sedang turun, nuzila diturunkan gitu. Yunzalu ya sedang menurunkan. Inzil turunkanlah, la tanzil jangan kau turunkan. Ini malaka yang mulika, kalau malaka memiliki, kalau mulika dimiliki, yumlaku ya sama juga ya sedang dimiliki, lalu imlik la tamlik. Ya, jadi sudah ada dua fa'ala yaf'ulu dan fa'ala yaf'ilu. Ya. Nah, sekarang ada lagi yang ketiga. Ya. Fa'ala yaf'alu. Nah, bedakan ya Bu. Jadi yang pertama fa'ala yaf'ulu, yang kedua fa'ala yaf'ilu. Nah, yang ketiga fa'ala yaf'alu. Ya. Kesininya sama, fu'ila yuf'alu. Nah, lihat. Jadi walaupun ini ainnya dipatahkan, kalau hamzahnya, hamzah bantuannya, dia kasrah. Ya, if'al. La taf'al. Ya. Fa'ala yaf'alu, ini fu'ila yuf'alu, if'al. La taf'al. Ya. Nah, baik. Kita coba ya. Ibu Rima. Ibu Rima. Ya, Ustaz. Ya. Mataha yamsahu Ya. musiha Musiha. yumsahu imsah la tamsah. Ya. Masaha yamsahu musiha yumsahu imsah la tamsah. Masaha itu mengusap atau membasuh. Ya. Masaha yamsah. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang zaro'a yazra'u. Ya. Sekarang Ibu Dahlena. Ya Ustaz. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jaro'ah, yazro'u, ruji'ah, Bukan. Apa? Coba perhatikan Bu. juri'ah, Iya, zuri'ah, yuzro'u, yuzro'u, izrok, idro', ya. Terus, la la zar la 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 tajah ya. rok Nah, la tazro. la tajrok Hah? Ya. Jaro'ah, yazro'u, zuri'ah, yuzro'u, izro', la tazro. Ya. tajrok. Nah, sudah 3. Jangan lupa. Fa'alayab ulu, fa'alayab ilu, fa'alayab alu. Nah, sekarang yang keempat. Nah, yang keempat tuh. Fa'ila yab alu. Yang beda apa Bu dengan yang di atas? Fi'il madinya. Ya, fi'il madinya. Kalau di atas semua fa'ala, fa'ala, fa'ala. Ya. Sekarang fa'ila. Fa'ila yab alu. Nah, majhulnya sama fa'ila yuf'alu. Ya. Fi'il amalnya juga sama if'al la taf'al. Ya. Nah, ini contohnya sohiba yashabu hazina yahzanu. Ya. Nah, kita akan coba ya. Siapa yang belum tadi ya? Kalau ini Bu, maaf, Ibu Meriam tuh. Ya, Ustaz. Ibu Meriam baru Nah, atau Ustaz. gimana? Ibu baru atau? Iya, Ustaz. Dulu pernah ikut yang batch 3, Ustaz. Cuman vakum beberapa lama. Oh ya. Alhamdulillah bisa gabung lagi, Ustaz. Ya, jadi sekarang baru Ibu ya? Iya, ikut lagi, Ustaz. Ya, ya, ya. Baik. Gabung di sini. Baik. Silahkan Ibu Meriam kalau Ya, Ustaz. nih, Yang silakan Bu. sahiba ya, Ustaz. Ya, yang sohiba. Sahiba, yashabu, suhiba, yushabu, ishab, la tashab. Ya, ishab la tashab ya. Jadi itu adalah yang ke-4. Ya, contohnya sohiba. Baik, balik lagi kita nih Bu nih. Ibu Ani, Bu. Ya Ustadz. Ya. Nih, Bu Ani nih, coba nih Bu nih. Sekarang yang ini. Hazin. Ya. Hazina. Yuhzanu. Terus? Uzina. Ya. Yuhzanu. Ihzan. Dan La tahzan. dan latah ya. Nah ini ya, jadi ini yang keempat sohibaya sabu. Nah sekarang Ibu lihat, sekarang yang kelima fa'ila. Jadi ingat saja Bu ya, yang 1, 2, 3 pakai fa'ala, fa'ala. Fa'ala yaqulu, fa'ala yaqilu, fa'ala yaf'alu. Lalu yang kedua fa'ila yaf'alu, tadi kan ini fa'ila yaf'ilu. Nah, sininya sama. Ya. Nah, ini contoh fiilnya hasiba yahsibu sama naima ya naimu. Ya. Nah, coba sekarang Ibu Elsa. Iya, Ustaz. Silakan ini hasiba yahsibu bagaimana? Hasiba, yahsibu, husiba,
yuhsabu, ihsib, la tahsib. Ya, ihsib la tahsib. Nah, ya. Baik. Kemudian selanjutnya Ibu Yanti. Ya, Ibu Yanti. Ya Ustadz. Silakan Bu yang Naimah. Naimah, ya Naimu, Nuaima, Ya. Yunamu, Ya. In'im, Ya. la in'im. La tanim. Ya. Im. La tan'im. Maaf Ustadz. La tan'im. Ya, la tanim. La tan'im. Ya, la tanim. Ya. Nah, ini fa'ilah yap ilu. Ya. Nah, baik. Nah, ini yang keenam, yang terakhir untuk 3 huruf. Lihat, Bu. Fa'ula yapulu. Ya. Jadi kalau kita susun yang dari atas tuh, gampangnya begini. Fa'ala yap'alu, fa'ala yap'ilu, fa'ala yap'ulu. Terus fa'ila. Nah, fa'ila cuma 2. Fa'ila yap'alu, fa'ila yap'ilu. Nah, yang terakhir fa'ula yap'ulu. Jadi dari sininya sudah tahu. Ya. Ini fa'ula yap'ulu. Ya. Ini sama. Ya. Nah, ini contohnya hasuna yahsunu ba'uda yab'udu. Ya. Nah, coba sekarang Ibu Muplihah ya. Naam Ustadz. Silakan. Hasuna ya Ustadz ya. Ya, hasuna. Hasuna, yahsunu, husina, yuhsanu, uhsun, la tahsun. Iya. Baik. Sekarang selanjutnya Ibu Rima, silahkan Ibu Rima. Ustaz. Ba'uda, ya ba'udu, bu'ida, yub'adu, ub'ud, la tab'ud. Iya, ub'ud la tab'ud. Ya. Nah, itulah apa namanya? Bentuk-bentuk Bu ya yang harus kita. Jadi ada 6 bab yang 3 huruf itu, ada 6 bab yang nanti kalimat itu atau kata itu masuk pasti di antara yang 6 ini. Ya. Nah, memang kalau yang 3 huruf murni ya, Ibu kalau nggak tahu lihat saja ke kamus. Kalau di kamus biasanya fi'il madi, mudhari sama dengan ini masdar kalau yang di kamus. Nah, kalau yang 3 memang betul-betul Ibu harus hafal masuknya bab mana. Tarokayat ruku ini masuk bab misalnya fa'ala yaqulu. Ya. Nah, jadi kalau diringkas ya rumus yang 6 ini fa'ala yaf'alu itu. Kalau mau tersusun fa'ala yaf'alu ngapalnya gampang. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Nah, kemudian yang ke-45 fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Barulah yang ke-6 fa'ula yaf'ulu. Ya. Coba. Bab pertama apa Bu? Wajannya yang saya sebutkan tadi. Fa'ala yaf'ulu. Biar ya enggak begini untuk menghafal ya, khusus menghafal Bu. Khusus menghafal. Ya, mulainya dari fa'ala yaf'alu supaya gampang ya.
Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Ya. Lalu fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Ya, silahkan Bu yang tadi. Coba nomor 1 apa Bu? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ya. Fa'ala Yang pertama fa'ala yaf'alu. Ya. Itu Fa'ala yaf'alu. patah. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yuf'ulu. Ya. Jadi yang satu fa'ala yaf'alu. Yang kedua Fa'ala yaf'alu. fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Nah, yang ketiga Ulu sih Ustaz. fa'ala Yaf'ulu. yaf'ulu. Paham Bu ya? Jadi fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Nah, yang keempat, ada yang ingat? Fa'ila yaf'alu. Fa'ila Alu. yaf'alu. Iya. Lalu kelima, Fa'ila fa'ila yaf'ilu. Yang terakhir, Fa'ula enggak, yang terakhir fa'ula ya. Ula Yaf'ulu. Yaf'ulu. Sebenarnya kan itu tersusun ya Bu ya. Itu kan 3-2-1 polanya. Iya. Iya. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Lalu fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Terakhir fa'ula yaf'ulu. Ada yang hafal? Coba berani? Saya Ustaz. Ya, silahkan. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Terus? Kemudian fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Ya. Sudah. Ada lagi yang berani? Saya Ustaz. Ya, silakan Bu Yanti. Fa'ala yaf'alu, Ya, fa'ala yaf'ilu, ya, fa'ala yaf'ulu. ya. Terus? Fa'ila yaf'alu, Ya. fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Ya, itu sudah. Itu rumus 6. Jadi 6 bab, 6 wajan. Ustaz, mau nanya. Ya. Itu yang wazan yang pertama tuh fa'ala yaf'ulu apa fa'ala yaf'alu? Kok ditulisannya yaf'ulu, Ustaz? Enggak apa-apa. Itu untuk memudahkan menghafal aja, Bu. Lihat. Oh, jadi boleh. Kalau enggak apa-apa. Satu, Itu Ustaz. malah nanti ada juga yang mulainya dari fa'ula yaf'ulu. Kalau Quran fa'ula yaf'ulu malah duluan. Jadi yang dipakai fa'ala yaf'alu. Ya, iya itu untuk hafalan. Sebenarnya 6 ini untuk membagi saja. Ini untuk memudahkan. Boleh sama Bu itu juga ditukar, boleh aja. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Boleh. Ya, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Boleh saja. Ini untuk memudahkan menghafal begitu. Baik, Ustaz. Ya. Nah, silahkan. Ada lagi yang mau coba? Ya, nggak apa-apa. Biar. Nah, Ibu sekalian. Ini nanti dilatih, Bu ya? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Ini terus ya ini aja. Jangan nggak usah ditulis ininya ya, Bu ya. Tulis langsung aja jawabannya, nggak apa-apa. Ya, tapi dari sini Bu, sini. Nah ini, ya, di ini aja sama Ibu apa namanya?
ini kan sebenarnya PR-nya cuman ini 4. 8 berarti. Nah, sampai yang 6 ditulis. Ya. Ini nggak usah ditulis. 2 baris ya Ustadz. Ya, 2 baris. Kebetulan contohnya 2. Ya. Nah, sampai yang ke 6. Nah, sampai 6 sini. Ya. Nah, jadi kemarin kita nggak ke sini dulu karena biar lebih mengenal secara utuh. Jadi itu yang seperti ini. Ini sebenarnya nanti tasrifannya sama Bu, dengan yang kemarin kita pelajari. Ya. Baik. Ada yang tanyakan Bu sekalian? Ya, tidak ada. Baik. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Ustadz, tasrif ini kan Ya. saya menghafal agak sulit ya Ustadz karena baru pertama ya belajar ya Ustadz. Ini berarti harus dihafal terus sampai bisa gitu ya Ustadz ya. Memang Ya. biasanya seperti itu nggih Ustadz. Ya, betul. Dia tuh modelnya kayak, jadi supaya kalau nggak kuat dihafal, kan memang ada orang yang bisa langsung menghafal Bu ya. Ada juga yang butuh ini berulang-ulang. Nah, itu memang tergantung kita. Apalagi mungkin ibu-ibu beban rumah tangga ini mempengaruhi Bu ya. Untuk menghafal itu. Nah, caranya sering ibu ini aja. Baca gitu. Sering baca. Ya, sering baca. Iya Ustadz. Itu insya Allah itu akan membantu. Ya. Insya Allah ya, kalau menghafal bahasa Arab atau Quran itu akan malah membantu melatih hafalan, insya Allah. Ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan sekalian? Cukup ya. Kita akan lanjutkan. Ustadz mau nanya. Ya. Kamu silakan. Gimana? Ustadz, kalau perubahan bentuknya tuh biar kita paham kan, kalau belum hafal ininya perubahan bentuknya kan otomatis nggak jadi kan ini ya Ustadz, nggak hafal maknanya. Perubahan bentuk yang mana Bu? Dari yang ya dari samping ke bawahnya juga sama Ustadz, kayak misalnya. Iya. Ya, memang dari itu dore, terus tadi fi'il madi majhul, fi'il mudore majhul, kayak gitunya tuh Ustaz. Iya. Kan kitanya juga nggak bisa kalau belum hafal kan, jadi nggak bisa nerjemahinnya Ustaz. Biar cepat hafalnya gimana caranya? Jadi yang pertama, Ibu sekalian, memang yang saya ajarkan, Ibu yang penting tahu perubahan bentuk gitu, atau nama bentuk-bentuknya. Ya. Sudah kenal kan? Jadi Ibu harus kenal. Ini fi'il madi, oh ini fi'il madi gitu. Ini fi'il mudhari. Ini fi'il amar, ini fi'il nahi. Nah, saya yakin itu sudah kenal Ibu tuh. Ya. Nah, itu saja sebenarnya sudah tercapai maksudnya. Gitu, untuk mengenal aja dulu. Adapun untuk penggunaannya, ya, nah itu nanti di durusul lughah atau bahasa Arab nanti ketemu lagi nih yang kayak gini, cuman penggunaannya langsung. Atau yang saya dulu pernah kirim Bu, ya. Masih ingat, Bu? Saya kirim dulu upload. Yang mana ya, Ustadz? Yang 3 ya, Ustadz. 3 lembar ya. 3 lembar tuh. Ibu mau lihat?
Yang awal banget tak Ustaz? Yang Sebetulnya. dia nggak di awal yang pokoknya ada 3 lembar yang pernah saya kirimkan. Ini Bu, takut Ibu sekalian, ya saya khawatir Ibu sekalian, apa namanya? Saya khawatir ibu-ibu tidak paham apa yang saya sampaikan, maka saya berikan contoh, Bu, contoh bagaimana penggunaan daripada fiil-fiil tersebut. Ya. Nih, yang tasrifan wawi tak Ustaz? Bukan. Ada lagi. Saya sudah. Bukan yang fa'alan, soro, kataba kayak gitu. Yang mana ya? Banyak soalnya. Ini ya. Lupa Ustaz. Kelihatan Bu? Coba ya. Kelihatan Ustaz. Oh. Iya, Ustaz ini. Baik. Ya, sebalik lagi. Nah, kelihatan Bu? Kelihatan Ustaz. Nah, ini Bu ya, saya ulangi lagi ya. Ya Ustaz. Ini adalah pelajaran dasar, ini ilmu nahu Bu. Ya, ini saya ingatkan lagi, ini ada di dalam bahasa, kita kenal ada huruf, ada kata, ada kalimat, ada susunan kalimat. Paham kan Bu ya? Iya Ustaz. Jadi ada huruf, ada kata, ada kalimat, ada susunan kalimat gitu. Nah, di dalam bahasa Arab nanti kalimat atau kata itu dibagi 3. Ada kata benda, sim namanya. Iya, kata kerja. Ya, fi'lun. Kata Ada sambung. harfun. Ini kata bantu. Ya. Harfun. Harfun ini nggak sama dengan yang ini ya Bu ya. Bukan ya. Ya. Bukan. Kalau ini huruf hijaiyah ini. Kalau ini adalah harfun. Dia maksudnya kata. Kata harfun. Baik. Harfun makna. Ya, jadi apa namanya? Kemudian untuk jumlah. Ya, jumlah. Yang jumlah itu dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Jadi kita yang dibahas nahu ini Bu nih. Kalimat, kata dengan jumlah kalimat. Nah, ini kalimat tuh lihat jumlah ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan isim, ada jumlah fi'liyah. Kalimat yang dimulai dengan fi'il. Tuh ya. Nah, jadi kalau kalimat dimulainya isim, jumlah ismiyah. Kalau kalimat dimulai dengan fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Nah, kita lihat. Nah, ini contoh jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai kata benda, pola itu mubtada dan khobar mubtada. Ini pola ya, baku ya Bu ya. Ada khobar. Nah, kalau jumlah fi'liyah, dia fi'il dan fa'il. Nah, jadi fi'il dan fa'il. Kadang-kadang ada maf'ul ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, kita baru kan kemarin belajar tuh ada baitun. Nah, itu tuh jumlah ismiyah yang kita sedang pelajari, Bu. Ini mubtada, ini khobar gitu. Lalu ada hadzal baitu jadidun. Ini juga sudah gitu kan. Dzalikan najmun, ini sudah. Dzalikan najmu ya, mumli'atun. Ini sudah juga gitu. Nah, kalau nggak salah ini baru sampai sini deh. Baru sampai sini. Ini yang pelajaran bahasa Arabnya yang kita latihan sampai di sini. Ya. Nah, kalau jumlah fi'liyah, Bu lihat fi'il duluan. Zahaba aliyun.
Ya, yadhaba aliyun. Baik. Kita lanjutkan dulu. Nah, coba Ibu perhatikan Ibu nih. Ya. Lihat nih. Aliyun, ini contoh penggunaannya nih Bu nih. Yang tasrifan itu lihat. Aliyun, zahaba. Aliyun, wahamidun, zahaba. Aliyun, wahamidun, wayasirun, zahabu. Nah, apa bedanya Bu nih? Zahaba, zahaba, zahabu? Jumlahnya. Ya. Kalau zahaba itu Ali sendirian. Kalau zahaba 2 orang. Kan ada Hamid kan Bu ya? Ya, musanna. Nah, kalau zahabu karena 3 orang. Jamak. Oh iya Ustaz. Ya, jadi zahaba, zahaba, zahabu. Nah, gitu. Atau fi'il mudhari lihat. Aliyun, yadhabu. Ya, Aliyun, wahamidun, yadhabani. Kalau aliyun, wahamidun, wayasirun, yadhabuna. Iya. Gimana? Ibu Mukliha, paham gak nih, Bun? Iya Ustaz. Nah, jadi ini penggunaannya nanti begini. Nah, lihat ini. Iya. Kalau Fatimah, kenapa zahabat? Dilihat subjeknya juga ya, kita lihat subjeknya juga ya. Dilihat dari ya. Jelas. Iya. Coba, ini, ya. Kenapa zahabat? Iya. Ya. Apa bedanya? Perempuan. Aliyun zahaba, Fatimah zahabat itu artinya? Karena ini mu'annas kan perempuan kan Bu ya. Kalau ditakdirkan tuh iya. Kali mudzakkar. Iya, ini muzakkar, ini mu'annas. Ini jenis laki-laki, jenis perempuan. Ya. Nah, kalau Fatimah wa Zainab zahabata. Kalau Ali dan Hamid zahaba. Ya kan? Fatimah wa Zainab wa Hindun zahabna. Zahabna. Nah, berarti domirnya Domirnya ini hunna ini. Oh iya, ini hunna. Iya. Ini huwa huma hum, ya kan? Iya, huma, hunna. Iya. Hunna. Ya. Nah, ini fiilnya aja yang beda. Ini fiil mudhari. Aliyun yazhaba. Aliyun wa hamidun yazhabani. Aliyun wa hamid wa yasir yazhabuna. Kalau Fatimah tazhabu. Tazhabu. Kalau Fatimah wa Zainab tazhabani. Fatimah wa Zainab wa Hindun Yadhabna. Yes. Nah, sekarang fi'il amr lihat nih, yang fi'il amr nih. Misalnya mau nyuruhnya ke Ali. Ya Ali, idhab. Ya kan? Kalau ke 2 orang, ya Ali wa Hamid, idhaba. Ya Ali wa Hamid wa Yasin, idhabu. Ya Ali, ini fi'il nahinya. La tazhab. Ya Ali wa Hamid, la tazhaba. Ya Ali wa Hamid wa Yasir, la tazhabu. Nah, sekarang kalau yang mu'annas, ya Fatimah, idhabi. Oke, iya. Idhabi, karena kan perempuan ya Bu ya. Iya. Ya Fatimah wa Zainab, idhaba. Idhaba. Ya Fatimah wa Zainab wa Hindun, idhabna. Ya Fatimah la tazhabi. Ya Fatimah wa Zainab la tazhaba. Ya Fatimah wa Zainab wa Hindun la tazhabna. Ya, ini domirnya anta, antuma, antum. Ya Bu ya. Ini anti, antuma, Antunna. Antunna. Nah,
Paham Bu Muplihah? Nah, Ustadz. Ini sudah ada belum? Belum, Ustaz. Belum ya? Belum. Belum, Ini belum. Ustadz. Belum Ya. yang ini, Ustaz. Yang ini Sini. juga belum. Ustadz. Ini belum ya? Belum, Ustaz. Sudah, Belum. mungkin belum dirapikan. Ini yang baru dirapi, ini sudah Di dirapikan. modulnya ada nggak sih itu Ustadz? Nggak Ustadz, ada. nggak ada ya? Ini di modul nggak ada, Nggak Bu. Ada, Iya. enggak ada. Kalau di Saya modul, cari nggak ada di modul. iya, kalau di modul nggak ada. Ini tambahan, maksudnya sebagai pengantarnya Ibu. Kan tadi banyak tadi itu, karena kan banyak yang itu buat apa? Kayak Ibu Muplihah kan tanya kan, itu buat apa? Oh ya, nanti nah kayak begini. Ini masih kita baru sampai sini Bu nih. Ini belum nih. Nanti ke bawah ada Jauh ya, lagi. Ustadz. Maksudnya untuk ini Jauh. ini disesuaikan dengan materi. Wazn. Contohnya. Iya, saya tuh gini Ustadz mikirnya kalau udah hafal itunya mah enak banget menerjemahkannya, gampang banget kayaknya. Iya, itu memang harus sering, Bu. Kita kan belum sampai tahap ke situ, belum mahir, jadi Iya. Sebenarnya sering aja. Jadi gini, nggak apa-apa Ibu. Mau nerjemahkan, lihat kamus lagi. Ya nggak apa-apa. Dulu juga memang begitu, Bu. latihan ya Ustadz ya. Cuman karena nanti sering, orang yang bisa baca kitab kan di samping dia sudah tahu rumus, dia udah biasa ketemu kata itu, Bu. Iya. Iya. Jadi prinsip itu sama setiap orang. Nah, sebenarnya kalau kita mau familiar kan kita sering baca Quran, hadis kan ya, Bu ya? Ya Ustadz. Nah, itu yang sebenarnya yang akan banyak membantu itu Quran, hadis. Ibu nanti Gundul. perhatikan kata-katanya itu gitu. Sebab itu sering keluar. Ya. Iya. Nanti sering istilahnya kalau dalil dari Quran, hadis itu pasti itu gitu. Nah, ini kalau Quran atau hadis itu kan sudah sempurna. Nah, kita ini belajarnya dari bawah dulu, Bu. Iya Ustadz. Jadi Quran hadis itu tinggi. Ya, kita belajar dari bawah. Gitu. Karena nggak mungkin bisa yang tinggi kalau nggak dari bawah gitu. Ya. Iya. Nah, jadi makanya bersabar kita. Memang lama Bu belajarnya. Saya belajar bahasa Arab walaupun nggak terlalu seperti mondok yang benar dari usia 16 tahun, Bu. Sekarang udah 53. Terus. Lama banget ya Ustadz. Enggak, jangan dirasain. Buktinya ini udah tua gini. Iya ya, udah lama juga saya belajar. Jangan dihitung-hitung, Bu. Yang Iya, penting istiqomah ya Ustadz. Jadi pokoknya saya sampaikan. Ya kalau ketentuan masuk surga mesti belajar dari awal lama mah nanti surganya sedikit dong orangnya. Iya. Enggak. Iya. Yang penting tuh Niat. Ibu punya kemauan, mau nggak mempelajari bahasa Al-Quran itu. Yang penting tuh. Itu tuh sudah nilainya sudah bagus. Makanya kalau berkorban untuk memahami Quran hadis, jangan tanggung-tanggung. Maksudnya saya sudah buktikan gitu. Ya. Kalau dulu kebetulan saya nggak ada orang tua, jadi cari duit sendiri sambil belajar gitu. Nah, itu luar biasa memang pengaruh. Nah, sampai sekarang saya belajar terus. Baik, sedikit. Nah, Ibu perhatikan. Ini huruf, ini kalimah, ini jumlah, ini kalam. Nah, ilmu nahu sama sorof belajarnya ini aja, Bu. Kalimah sama jumlah. Ini nih. Nah, satu lagi nih. Nah, Huruf dan kalam. Ini nanti ilmu balagoh, Bu, bagian. Mana yang balagoh, Ustaz? Ini mempelajari ini kalam, susunan kalimat. Jadi kalau Ibu belajar ilmu balagoh harus bisa dari ayat 1 sampai terakhir
membaca Al-Quran nyambung semuanya. Jadi kayak baca cerita, paham kan Bu? Iya. Ya Ustaz. Kalau kita baca cerita kan mesti dari awal sampai akhir ngerti, baru bisa dijawab. Iya kan Bu ya? Kalau ditanya. Sama, Quran juga sama dari ayat 1 sampai terakhir itu kayak air ngalir sebenarnya. Ya, cuman banyak orang yang banyak yang tidak belajar ini balago Paling langsung. tinggi ya Ustaz ya? Ya, itu memang para mujtahid atau maaf para wali mainnya di sini Bu. Nih. Makanya kadang perbuatan wali nggak pernah dimengerti karena ini membuka rahasia Quran sama hadis nih. Kan seperti saya katakan di dalam Quran ada surat yang satu ayat bunyinya nun, ya Bu ya, Qaf, gitu kan, Sod, itu ada artinya itu sebenarnya. Nah, tapi itu harus ya kalau ngitung waktu lama ya Bu ya. jangan dihitung. Kalau saya jangan dihitung, pokoknya jalanin aja, jalanin. Cobalah Ibu. Jadi berpikir begini. Yang jelas ibu harus punya keinginan itu. Kalau keinginan ibu itu bersih, bening, ya akan bisa anak ibu. Saya kasih tahu aja. Yang akan bisa anak ibu atau cucu ibu. Ayo. Amin. Begitu caranya. Ini kita banyaknya. Susah. Iya. Udah aja. Oh, nggak begitu. Kita punya anak, punya cucu, atau punya saudara. Jangan takut. Gitu. Sebab Ya Ustaz. kalau bicara Quran, bicara kesucian, Bu. Namanya kitab suci. Jadi kalau niat ibu itu bersih, itu sudah lain. Walaupun jago bahasa Arab, hatinya busuk, Bu, nggak bakalan ngerti makna Quran. Beda loh Bu, tafsir sama makna Quran itu beda. Kalau yang bisa tafsir mah banyak Bu. Tapi kalau isi Quran, waduh luar biasa. Ya. Nah, Ibu kalau mau istiqomah sampai belajar ke huruf dan ini kalam. Ini yang sedang saya pelajari yang ini nih Bu. Saya baru 8 tahun ini Bu belajar yang ini. Masya Allah. Baru 8 tahun saya katakan. Luar biasa ini. Makanya saya sering bilang salah itu hari kiamat hancurnya alam semesta. Karena saya sudah belajar ini. Bukan. Umatan wasato, umat yang moderat. Mana ada tafsir kayak gitu, ngarang-ngarang. Nanti seperti itu. Kayak orang-orang liberal tuh ya Ustadz ya. Nah, itu yang kayak gitu gampang. Dia nggak ngerti. Nih Bu nih. Ini ilmu balaghah namanya nih. Ini nih. Kalam dibagi dua, ada kalam al-khabar. Dalam Al-Quran ada kalimat berita, ya. Ada kalimat berkembang namanya. Nah, yang mustahid ini yang dipelajari. Insya Allah. Mustahid nih. Kalau ini biasanya para wali yang menguasai kalam al-khabar, berita. Ya. Nah, berarti ini pelajaran paling tinggi di bahasa Arab tuh ilmu balaghah. Ya. Ini Bu, nanti Bu dengar nanti ada majaz, ada kayak ini sastra Bu, sastra. Kayak sastra Bu. Kadang kata yang dimaksud dengan yang dilafadzkan berbeda kan ya Bu ya. Kayak sastrawan. Dulu saya ambil contoh di dalam misalnya gini. Ada seorang istri, suaminya memberi gelar melati, Bu. Ya. Lalu dipanggil oleh suaminya, wahai melatiku kemarilah. Yang dimaksudkan bukan bunga melati ya Bu, yang dipanggil. Iya. Istrinya maksudnya. Nah,
di Quran tuh ada yang begitu sebenarnya. Jadi kalau yang makna zohiri saya katakan banyak salahnya aja udah. Saya akan tegas. Mazhab zohiri itu banyak salahnya memahami Quran. Misalnya kemarin kan Ibu Muplihan nanya Allah turun di sepertiga malam akhir ya Bu? Bukan saya yang nanya Ustaz. Bukan ya? Ibu siapa ya? Ibu Ya, siapa ya kemarin tuh pokoknya nanya yang tuh? nanya Allah turun Iya, di sepertiga malam akhir. Ada kan yang nanya Bu ya? Iya ada. Nah, Ada. betul. Nah, itu di sini Bu nih. Nah, ini. Jadi nanti kalam alal khobar dibagi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya. Nanti ada, kan di Quran ada ayat muhkamat, mutasyabihat ya Bu ya? Mutasyabihat, iya. Nah, yang itu mutasyabihat, penyerupaan. Jadi ke Allah turun itu bukan berarti Allah turun atau Allah di langit, Allah ada di langit. Nah, itu nggak ngerti tuh. Bahasa Arabnya parah itu. Jadi ini rahasianya. Cuman ya tadi tuh sabar aja Bu. Maaf. Iya, iya. Memang masuk surga itu memang nggak gampang kan Bu? Iya. Betul nggak Bu? Masuk surga itu susah. Kalau menurut saya susah, nggak gampang. Ini gampangnya. Gampang masuk surga. Sholat aja 5 waktu sehari. Gampang amat masuk surga, cuman ke masjid doang. Ya nggak? Nggak begitu. Gitu. Ya. Jadi masuk surga itu berat, tapi berupayalah untuk melaksanakan perintah Allah. Nanti Allah bantu. Nanti tidak akan terasa berat sebenarnya kalau dilakukan. Udah aja. Sekarang no comment. Pokoknya lakukan aja yang diperintahkan Allah begitu kan. Di Quran kan ada am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja? Walam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ya, padahal belum datang. Nah, ujian seperti umat-umat sebelum kalian. Masatumul ba'sa iwadoro itu ujian itu al-ayah. Nah, ini bahasa Arab ya kita jalanin aja. Ya, baik. Jadi begitu ya Ibu Muklihah ya. Penggunaan fiil-fiil itu fungsinya seperti tadi. Seperti tadi. Ustadz, kadang ini mau nanya, kadang kan ada yang itu tuh, misalnya ada orang tuh yang udah mondoknya lama gitu ya Ustadz. Terus dia bilang gini, kamu belajar bahasa Arab aja baru dasar, misalnya dia ngeledek gitu ngomong. Berani-beraninya mau ngituin masalah syariah gitu, masalah khilafat. Belajar bahasa Arabnya aja masih belum ngerti. Kadang terus dia mikirnya dia udah ini gitu. Tapi cara pemahamannya berbeda gitu. Itu gimana tuh Ustaz kalau yang begitu? Ya, begini memang kan gini, latar belakang kita belajar dengan dia juga belajar berbeda. Ya. Nah, kita akan ngambil yang objektifnya dalam artian kemampuan bahasa. Ya, nanti bisa disampaikan kan kalau untuk memahami tidak perlu dengan kita belajar sendiri kan ada guru kan gitu. Saya kan mendengar guru saya gitu kan dijelaskan gitu. Jadi bukan berarti saya pribadi yang berbicara syariah, kan saya mengikuti guru gitu. Jadi tidak mengataskan nama diri. Kemudian sebenarnya gini Bu, kalau jawaban saklek saya yang kadang menyulitkan orang begini. Kalau saya tinggal gampang begini. Bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab hadis, itu berbeda dengan bahasa Arabnya orang Arab atau yang dipelajari oleh kita. Itu Bu, kalau saya jawabannya gitu. Pening dia digituin.
supaya itu maksud saya kan banyak selalu arogan merasa paling jago bahasa Arab kan. Iya. Nah, saya sering Mungkin. sampaikan beda bahasa Arab dari Allah, dari Quran, hadis, dan mustahid atau bahasa Arabnya orang Arab beda. Tadi itu bicara tentang Quran hadis sebenarnya berbicara kesucian ya, Bu Muplihah ya. Jadi kalau orang sombong, saya yakin insya Allah Allah tidak akan bukakan melihat makna yang sesungguhnya dari Quran hadis. Ya Ustaz. Baik. Ya, kita lanjutkan dulu Bu ya. Ya, Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Jadi, maaf nih jadi pertanyaannya ini ngamprak gitu jauh. Ya gak apa-apa, takut ini penasaran. Iya, soalnya kan kadang ada itu Ustaz, teman-teman saya kan ada mondok lama gitu. Mereka kan mungkin lebih Banyak. ini. Saya kira banyak. Nah itulah kelemahannya kan dimulai dengan merasa paling betul. Jadi kurang bijak juga sebenarnya dia ngejawabnya. Ya. Masalahnya juga dia dapat pemahaman tentang yang ditawarkan itu berbeda dengan yang mereka pahami begitu, Bu Mutia. Iya Saya Ustaz. ngebentur gitu. Nah memang di sini kita juga harus paham atau maaf kedewasaannya juga kan berpengaruh. Ya, itu memang begitu. Sama aja dulu juga saya sering disepelekan. Gak apa-apa itu kan. Kalau sekarang saya udah langsung ini, ayo silakan buka Qurannya sama hadisnya. Jangan hanya bisa merendahkan orang lain saja. Jadi insya Allah lah yang penting niatan kita lurus. Kalau ditolak orang, dakwah kita itu biasa, ya dinamika dakwah. Baik, ini saya ulangi lagi nih Bu ya. Lihat Bunia, ini yang ada Susamin yang kemarin. Ada rojulu ya, gimana Bu? Yang PR. Ya, Yang PR. Ini dulu apa namanya pelajaran yang pengantarnya dulu. Lihat. Hadar rojulu, ini satu kata ya Bu ya. Jadi dua kata yang disatukan menjadi satu pengertian. Hadar rojulu beda dengan begini. Hada rojulun. Kalau hada rojulun artinya ini seorang laki-laki gitu. Tapi kalau hadar rojulu artinya laki-laki ini beda kan Bu ya? Ya. Iya. Iya Ustaz. Beda sekali. Yang satu hada rojulun. Ini seorang laki-laki. Tapi kalau ini hada rojulu ya, laki-laki ini, nah ini tandanya ada alif lam. Dia ikut misal. Kalau hada rojulun nggak ada alif lam. Kalau ada alif lam di sini berarti ini menyatu. Hada rojulu tajirun. Sama. Wadzalika rojulu tabibun. Ini tajirun ya Bu ya. Tolong Ibu kalau nulis yang melakukan tugas, kalau domah tain bikin dua atau ekornya dibalikin lagi di. Pokoknya harus ada tanda kelihatan dua. Ya. Ini juga mahmudun. Ismut tajri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Ya. Nah, ini juga hadzal baitu litajiri. Ini Bu, kenapa ini kasroh Bu? Li. Ada huruf jar. Mudof ilaih. Mudof ilaih. Ya, li ini huruf jar. Ya. Huruf jar, huruf yang membuat dia kasroh. Litajiri. Memasukkan huruf jar. Gitu ya, tak Ustaz? Namanya huruf jar. Ya. Litajiri. Ini alif lam sebenarnya Bu. Alif lam ketemu dengan li, alifnya hilang. Jadi lamnya disambung. Litajiri. Ya. Litajiri. Hadzal baitu litajiri. Wadzalikal baitu litabibi. Ya. Nah, jadi kasroh. Ini ada alif lam. Nah ini. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati.
Liman hadis sayyarah waliman tilka hadis sayyarah litabibi. Ya. Hadis sayyarah litabibi wa tilka litajiri. Hadis sayyaratu minal Yaban wa tilka min Amerika. Nah, ini yang PR-nya ini bunyi. Ya. Nah, ini kan nanya ismut tajiri, ya. Ismut tajiri, siapa? Mahmudun, ya. Ismut tabibi siapa? Sa'idun. Sa'idun. Nah, ini yang nomor 4 nih. Min aina sayyaratul tabib? Jawabannya sayyaratul tabib. Jangan pakai alif lam. Ini sudah satu kata ini. Kita belajar kan, yang dipelajari ini mudhof ilaih kan. Jadi sayyaratul tabibi apa? Minal Yaban. Nah, juga ini sayyaratul tajiri jawabannya itu. Jangan dipakai alif lam karena mungkin dianggap di awal. Ya. Berarti alif lamnya dibuang Ustadz ya, jawabannya ya. Apa maksudnya? Pas jawabannya jangan dikasih alif lam. Ya, ini sudah. Jadi alif lam itu tanda makrifat. Ini sudah makrifat ini sebenarnya. Tanda makrifat itu idopah, jadi digabungkan. Jadi penggabungan dua kata itu sudah jadi makrifat. Artinya siap dipakai membuat kalimat. Jadi jangan dipakai alif lam. Sebab kalau pakai alif lam, ini artinya jadi salah gitu. Bentuknya salah, nggak ada. Itu jadi kayak kata sifat kan yang disifati. Entah ini bukan kata sifat. Ya, jadi nggak boleh pakai alif lam. Min aina sayyaratul tabib? Ya udah sayyaratul tabib. Ya, jangan pakai alif lam. Kalau pakai alif lam artinya berbeda karena dua alif lam yang berjejer itu kata sifat itu. Ya. Juga kasroh. Kalau kata sifat ini harus sama. Kayak ini as-sayyaratu at-tabibu harus begitu kalau kata sifat. Tapi ini bukan. Sayyaratu tabibi, sayyaratu tajiri gitu. Ya. Sama ini juga. Ini baitut tajiri, baitut tabibi. Ya. Atau Ibu lihat di atas saja, di atas itu kan yang bacaannya adalah seperti itu. Ya. Ya baik, Ibu sekalian, lumayan ini apa namanya, rupanya waktunya cukup ini juga. Nah ibu-ibu ini kalau yang ini silahkan ditulis lagi ya Bu. Ya Ustaz. Dicoba ditulis lagi sambil yang pertama mungkin awal-awal nggak apa-apa Ibu banyak nulis. Kalau udah mahir sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Paling sepentingnya aja. Ini untuk melenturkan tangan dan sekaligus ngecek bagaimana mengucapkan. Ya. Lumayan ya. Banyak sekali. Panjang banget. 12 ya Ustaz. Sampai 12 Ustadz. Ya. Gini aja deh. Yang penting Ibu apa namanya? Kalau gini, kalau ini ditulis silahkan nggak apa-apa ya, bisa kali atau cuman dibaca nanti bacaannya apa bener nggak jadi masalah karena yang tugas sorop juga udah lumayan ya, tapi kalau mau ditulis boleh ya, jadi masalah silahkan. Kalau yang jelas PR yang pokok itu yang di yang sorop itu ya Bu ya. Nah itu yang harus di Yang PR yang mana Ustadz? Yang PR ini itu kan, yang sorop tadi. Ini kan disangka. Gimana? Nggak dikasih arti Ustadz, sakal aja. Ya silahkan. Nggak apa-apa. Kalau yang ini tidak, maksudnya ya kalau dikatakan tidak wajib boleh dibaca aja. Tapi kalau ditulis diterima itu lebih bagus. Kalau enggak, yang penting dipelajari saja tidak apa. Yang jelas nanti insya Allah minggu depan supaya kita bisa lebih cepat.
Kita memang Yang lama di sorof awal-awal. Yang sorof yang sampai wazan nomor 6 Ya, ditulis. itu PR. Ditulis semua Ustadz. Ya. Cuman itunya aja jawabannya, Bu. Oh, tadi Oh, saya udah ditulis di modulnya. Ditulisnya yang di buku modul. Oh, Ibu Muklihat tadi keluar kali ya, sedang ke belakang kali. Enggak Ustadz. Kan kata Ustadz tadi ditulis. Enggak, saya enggak keluar. Ditulis di yang kolom kosong-kosongnya tuh. Ya. Nah, itu Ya, udah ditulis. itulah. Cuman ditulisnya di modulnya. Oh, Maksud saya dipindah enggak ke buku tulis gitu Ustadz pertanyaannya. pertanyaannya, oh ini ulangi lagi Bu. Kebetulan hujan di sini, bisa ulangi pertanyaannya. Oh. Ini Ustadz, saya kan ini udah ditulis. Anak saya. Ini kan udah ditulis di sininya ya Ustadz ya. Nah itu disalin lagi terus ditulis di buku tulis gitu. Iya, yang penting tuh sebenarnya jawabannya Bu. Kalau di sorop itu Bu, kan jawabannya yang paling apa namanya, yang menjadi perhatian itu. Nah ini Bu nih, coba lihat. Ini kan ya Bu, ini nih jawabannya ini sebenarnya. Ya dari sinilah, dari kata ini. Ini aja jawabannya. Iya, saya kan ditulisnya di modulnya tuh Ustadz. Nah. Dipindahin tak Ustadz? Apa gimana? Oh, gini. Ya nggak Tinggal apa-apa, difoto. diisi ini aja. Nggak apa-apa, yang kosongnya aja. Difotoin aja tak Ustadz? Tinggal difotoin aja. Ini. Yang kosongnya aja nggak apa-apa. Difotoin yang kosongnya, maksudnya yang udah ditulisnya gitu. Nggak usah dipindahin ke buku tulis, nggak usah. Nggak perlu lah kalau sudah ada ini tinggal. Karena kan waktu itu pernah katanya kalau nulisnya di modul disuruh dipindahin ke buku tulis gitu. Ya. Makanya saya nanya. Itu tuh apa namanya, kemarin tuh saya perhatikan berkaitan dengan yang lain, sehingga saya suruh di buku tulis terpisah gitu. Ya Ustaz. Baik. Kalau Ibu punya buku tugas ya lebih baik dipisah. Sebenarnya tertibnya kalau buku latihan ya Bu ya. Bu. Punya Ustadz. Ya. Iya Ustadz. Ya sudah, kalau gitu ya itu dipisah aja. Nanti buku modulnya bersih terus. Cuman ini kan panjang banget ya Ustadz, panjang. Ya. Ininya aja nih apa namanya? Makanya saya katakan jawabannya aja lah. Itu jangan ditulis ininya. Jawabannya aja ini apa? Iya, naam Ustadz. Ya. Baik. Kita cukupkan dulu saja Bu ya. Sudah. Silahkan. Nah, Ibu persilahkan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibu Meriam, saya pengen tanya, paham Bu? Insya Allah Ustaz. Ya, ikuti aja lah nanti insya Allah juga lama-lama itu. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, silahkan. Masyaallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.